Ledakan yang tiba-tiba terjadi di tempatnya Duan Fei berada, ternyata itu ditimbulkan karena pertarungan antara timnya Ah Long melawan orang-orang dari Disaster. Mereka yang lalu mendarat tepat di hadapannya Duan Fei. Ah Long pun mengatakan keterkejutannya pada Duan Fei, karena dirinya tak mengira masih bisa bertemu dengan orang lain di tempat itu. Ah Long juga terkejut mengetahui bahwa masih ada tempat lain di dalam reruntuhan yang belum ia ketahui. Duan Fei yang melihat beberapa orang yang baru dilihatnya, lalu menanyakan Anya apakah mereka adalah orang-orang yang pernah mencoba menangkapnya. Anya pun menjawab bahwa orang yang pernah menangkapnya adalah orang-orang yang berjubah hitam, sedangkan dirinya tak pernah melihat pria yang berambut kepang. Dari pernyataan Anya, Duan Fei mengambil kesimpulan bahwa Ah Long atau yang disebut Anya sebagai pria berambut kepang, kemungkinan dia adalah orang yang merupakan dari kelompok ketiga yang ada di kota Qinchuan. "Cepatlah, serahkan The Great Stone Bracken Arm," ucap orang dari Disaster. "Berhentilah bermimpi di siang bolong, dasar makhluk hina," jawab Ah Long. "Mereka telah melukai Jin Gang dan Hai Tao dengan sangat parah. Saudara Long, kita bukanlah tandingan mereka," ucap Ah Ming. Mendengar perseteruan di antara dua kelompok itu, Duan Fei pun mengerti bahwa pertarungan mereka adalah dikarenakan perebutan harta karun. Tiba-tiba Ah Long mengatakan sesuatu pada Duan Fei. "Saudara, maaf, aku dipanggil Ah Long. Siapa namamu?" "Aku Duan Fei." "Maaf, karena telah menggeret kalian semua ke dalam kekacauan ini. Tapi aku memiliki sebuah permintaan. Aku harap kau dapat membantu kami dan bertarung bersama dengan musuh di depan," pinta Ah Long. "Kenapa aku harus menolong kalian? Dari apa yang kulihat, sepertinya mereka sangat sulit ditangani," jawab Duan Fei. Ah Ming pun lalu mempertanyakan permintaannya Ah Long, karena menurutnya tidak mungkin seorang Reng E akan dapat membantu mereka. Sedangkan orang-orang dari Disaster yang keduanya berada di Reng D lalu tertawa terbahak-bahak. "Tak peduli berapa banyak sampah yang bergabung dengan kalian, kalian semua hanya akan mati. Dari timmu yang masih utuh, kalian hanya dapat membunuh salah satu dari kami. Sekarang, dengan menambahkan seorang Reng E, apa kau pikir bisa menang melawan kami?" ucap orang-orang dari Disaster. "Duan Fei, seperti yang mereka katakan, kita sedang berada dalam posisi yang rugi. Aku dapat merasakan bahwa kau bukanlah orang yang sederhana. Jadi, aku berani beranggapan jika kamu bergabung ke dalam pertarungan, maka aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu dalam pertarungan." "Ini sudah cukup, Saudara Long. Apa yang dapat ia bantu dengan kemampuan bertarung yang hanya seperti itu? Mungkin saja secara diam-diam, dia sekedar mengikuti kita dan datang ke sini. Dia bahkan masih memiliki beban di sampingnya," ucap Ah Ming yang masih saja meremehkan Duan Fei. "Tidak, kakak Duan itu kuat. Dan aku bukanlah beban," ucap Anya yang juga tidak terima dengan pernyataan Ah Ming. "Manusia-manusia lemah, memandang rendah satu sama lain. Ini benar-benar tontonan yang bagus. Tapi kami tak memiliki waktu untuk bersantai-santai." Mendengar ucapan kedua orang itu, Duan Fei pun langsung merasa curiga bahwa kemungkinan orang di balik jubah itu sebenarnya adalah zombie. Dan jika diperhatikan lebih teliti, Duan Fei juga merasa bahwa dari tubuh mereka terpancar aura yang tidak asing. "Tipe alami. Ya, aku ingat. Tapi bagaimana bisa dia memiliki aura yang alami?" pikir Duan Fei yang mengingat bahwa aura kedua zombie di hadapannya persis seperti zombie purba yang dulu pernah ia lawan. Dirinya pun lalu memanggil Ah Ming dengan sebutan si rambut kuning dan meminta padanya untuk tetap di belakang sembari menjaga Anya. Dan dirinya juga berkata pada Ah Long agar dapat mengatakan semua yang ia ketahui jika telah berhasil mengalahkan musuhnya. Dan dengan cepat Duan Fei pun langsung meninggalkan Ah Long begitu saja dan menuju kedua zombie itu. Apa yang terjadi? Zombie-zombie Reng D ini, mengapa mereka bertingkah seperti halnya manusia? Dari apa yang kuperhatikan, kelihatannya mereka telah membentuk suatu organisasi. Apa di sana ada zombie alami yang menjadi pemimpin mereka? "Matilah!" Lawan yang kini sudah mulai menyerang Duan Fei. "Lupakan, ayo tangani mereka terlebih dahulu. Lalu
perlahan-lahan menanyakan mereka. Duan Fei yang sudah tepat berada di hadapan salah satu zombie. Tiba-tiba muncul rekannya zombie di belakangnya Duan Fei. Namun, serangan ledakan api tiba-tiba mengenai zombie tersebut. "Jangan bertindak gegabah. Aku akan menjadi penyerang utama. Kamu, bantulah aku," ucap Ah Long yang ternyata dialah yang menyerang zombie tadi. Diketahui Ah Long berada di rank D dan juga dirinya memiliki kemampuan yang berada di rank A, yaitu Fire. Duan Fei pun cukup terkejut mengetahui Ah Long yang berada di rank D ternyata juga memiliki reaksi yang cukup cepat. Dan selain itu, skillnya yang berada di rank A menurutnya cukuplah bagus. Sedangkan di sisi musuh, mereka pun kini mulai terheran-heran mengetahui seorang rank E yang mampu bergerak dengan sangat cepat. Ditambah lagi, mereka juga merasakan ada sesuatu yang terasa seperti kekuatan dewa dari dalam tubuhnya. "Berhati-hatilah, monster-monster itu sulit untuk ditangani. Dan serangan tadi tidak akan berarti apa-apa bagi mereka," ucap Ah Long memperingati Duan Fei. Namun, peringatan Ah Long lalu diabaikan begitu saja dan Duan Fei pun lagi-lagi menuju zombie tersebut seorang diri. Kecepatan yang luar biasa cepat dari Duan Fei membuat salah satu zombie sangatlah terkejut dikarenakan Duan Fei sudah berada di hadapannya. Zombie itu yang belum sempat untuk bertindak. Zombie itu pun dengan telak terkena tebasannya Duan Fei. "Apa? Insta-kill dalam satu kali serang? Tidak mungkin," ucap Ah Ming yang sangat takjub dengan apa yang Duan Fei lakukan. "Yeay, kakak Duan benar-benar super kuat," ucap Anya. Ah Long pun tak kalah takjub dengan yang lainnya. "Seperti yang kuperkirakan, dia memang bukanlah orang yang sederhana. Mungkin saja dia adalah orang yang terkuat di sini." Keberhasilan Duan Fei dalam menghabisi salah satu zombie, dirinya pun lalu mendapatkan notifikasi yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan 600 poin evolusi karena membunuh satu zombie rank D. "Apa yang terjadi? Kau bukan hanya sekedar rank E. Mengapa kau memiliki aura yang sama seperti sang dewa?" tanya zombie dengan sangat heran. Jadi, zombie tipe murni juga menganggap diri mereka sebagai dewa. Kalau begitu, bukankah berarti bisa dikatakan aku ini adalah sebagai pembasmi dewa? Tidak mungkin. Dewa tidaklah terkalahkan. Aku akan membunuh kalian semua. Kemarahannya pun lalu membuat tubuhnya kini mengalami perubahan. Dengan tubuh yang terus membesar, Ah Long pun lalu menanyakan pada Duan Fei mengenai apa yang sedang terjadi. "Aku pernah melihatnya sebelumnya. Zombie murni itu, dia sedang mempersiapkan dirinya untuk menggunakan semua kekuatannya dalam pertarungan. Hingga saat lonjakan energi dari zombie itu semakin membesar. Semuanya, bawalah Anya dan pergilah dari sini. Ini benar-benar gila. Ini bukanlah tempat di mana manusia normal seperti kita tinggal," ucap Ah Ming yang lalu segera pergi sekaligus membawa Anya. "Apa kau tidak ikut pergi?" tanya Duan Fei pada Ah Long. "Bajingan ini telah melukai rekan timku. Bagaimana bisa aku pergi begitu saja? Aku akan mensupportmu." Hingga pada akhirnya, zombie itu telah menyelesaikan proses pengumpulan kekuatannya dan membuatnya kini meningkat menjadi rank C. Duan Fei yang lalu mengingatkan Ah Long untuk berhati-hati dikarenakan zombie di hadapannya sudah semakin kuat. Zombie itu pun lalu langsung menghantamkan senjatanya tepat ke tempat mereka berada. Namun, mereka berdua masih sempat untuk menghindarinya. Di sisi Ah Long, dirinya terus menghindari serangan bertubi-tubi dari zombie sembari berpikir, Orang ini benar-benar dapat menyembunyikan levelnya yang sebenarnya. Jelas-jelas dia hanyalah seorang rank E, tapi dia masih bisa menghadapi zombie rank C dengan mudahnya. Siapa sebenarnya dirinya? Membuatku menjadi semakin dan semakin penasaran. Serangan api yang dilancarkan Ah Long pada tubuh zombie ternyata tidaklah berpengaruh sedikit pun pada zombie tersebut. Meskipun itu juga sedikit berhasil memberikan goresan. Namun, zombie itu dengan cepat dapat menyembuhkan dirinya. "Percuma, kekuatan dewa adalah kekal.
ucap zombie tersebut seraya meremehkan manusia-manusia di hadapannya. Apakah benar begitu? Ucap Duan Fei mempertanyakan ucapan si zombie yang lalu. Duan Fei yang kini telah berada di atasnya zombie. Dirinya pun mulai akan menyerangnya. Namun, zombie itu yang mampu mengambil senjatanya dengan cepat. Pergi dan matilah, manusia sampah! Terjadilah adu senjata di antara keduanya. Duan Fei yang mengetahui bahwa zombie itu masih bisa melawan balik. Dirinya pun beranggapan bahwa zombie yang ini memanglah berbeda dari zombie yang sebelumnya ia habisi. Dan terlihat dengan jelas bahwa zombie itu mampu menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang teramat gila. Namun, begitu pula dengan Duan Fei. Dirinya bukanlah orang yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Duan Fei yang telah memasuki mode bayangan. Tusukan cambukan dari zombie itu pun menembus begitu saja di bayangannya Duan Fei. Aku tak tahu identitas dari Ah Long dan juga yang lainnya. Jadi aku tidak boleh mengekspos terlalu banyak di depan mereka. Untuk sementara, aku hanya dapat menggunakan Shadow Break dan combat ability-ku sendiri untuk menghadapinya. Di sisi luar pertarungan, Saudara Long, apa ini masuk akal? Apa kau yakin dia benar-benar seorang Reng E? Tanya Ah Ming dengan heran. Anya pun lalu menjawab, sudah kukatakan padamu, kakak Duan itu sangat kuat. Jangan tanyakan padaku. Aku juga tak mengerti bagaimana bisa seorang Reng E mampu menghadapi seorang Reng C. Dan zombie itu pun langsung terhempas terkena tinjunya Duan Fei. Kau benar-benar sangatlah kuat, mampu menghadapinya seorang diri. Belum, masih belum. Pertahanannya terlalu kuat. Senjataku tak mampu untuk memberikan damage yang mematikan. Sebenarnya, Duan Fei mampu menggunakan D4 ability untuk menginsta-kill zombie tersebut. Namun dirinya masih ingin mengetahui sesuatu hal terlebih dahulu. Sekarang aku memiliki rencana untuk menghadapinya. Hanya saja, aku perlu bantuanmu untuk menahannya beberapa saat. Aku perlu mempersiapkannya terlebih dahulu. Baiklah. Sebenarnya, permintaan Duan Fei itu hanya sekedar untuk mengetes kemampuan bertarungnya Ah Long serta kekuatan dari kemampuannya. Manusia sialan! Zombie itu pun mulai maju untuk menyerang. Meskipun aku benci untuk mengakuinya, tetapi dia memanglah lebih kuat daripadaku. Tak peduli apapun yang terjadi, aku harus bisa menahannya. Zombie yang ternyata masih bisa lolos dari ledakan pusaran api itu. Manusia, apa kau pikir bisa mengalahkanku? Aku akan memakan. Tembakan api pun tepat mengenai mulut zombie itu. Setidaknya, aku bisa menutup mulutmu itu. Cepatlah, aku tak bisa menahannya lebih lama lagi. Baiklah, jawab Duan Fei yang lalu juga mulai maju. Kemampuan atribut api memanglah kuat. Tak heran dia bisa menjadi Reng D dalam waktu yang singkat. Kekuatan ledakan yang sangat kuat serta serangan area yang luas. Itu akan sangat efektif bagiku untuk kedepannya. Aku harus menemukan kesempatan dan membentuk ability kontrak dengannya, pikir Duan Fei setelah menilai kemampuannya dari Ah Long. Duan Fei yang kini telah berada di samping tombak batu milik patung raksasa yang telah ia kalahkan. Maaf, izinkan aku meminjam tombakmu. Di sisi pertarungannya Ah Long, zombie yang masih terus bisa mengatasi serangan api dari Ah Long. Duan Fei memanglah benar. Dengan combat ability kita saat ini, itu masihlah belum cukup untuk mengalahkannya. Dia benar-benar terlalu kuat, pikir Ah Long sembari terus menghindari serangan cambukan dari zombie. Kalian hanya sekedar daging-daging mati. Tiba-tiba datang suatu serangan cambukan yang Ah Long rasa dirinya tak mampu untuk menghindar. Duan Fei yang melihat hal tersebut pun berpikir bahwa dirinya tidak boleh membiarkan Ah Long mati dengan cara seperti itu. Dan lalu, tombak raksasa yang dilemparkan Duan Fei pun berhasil tepat mengenai zombie tersebut.
Selesai! Ucap Anya dan Ah Ming yang sangat bersemangat dengan keberhasilannya Duan Fei. Sangatlah kuat. Aku tak menyangka dia mampu mengangkat tombak itu dan melemparkannya seorang diri, ucap Ah Long. Namun, tunggu, dia belumlah mati. Dia masih mampu bertahan dari serangan zombie tersebut yang ternyata masih menahan tombak tersebut. Sial, satu-satunya kesempatan kami telah digagalkan. Tiba-tiba, si zombie dikejutkan oleh tombak yang sebelumnya telah terhenti. Kini bergerak kembali mendorongnya. Ternyata di ujung tombak lainnya sudah ada Duan Fei yang telah menangkap dan mendorong tombak itu lagi. Kau lagi? Combat ability-mu memanglah jauh lebih kuat dari yang kuperkirakan. Tapi, seorang kecoa rank E tidak dapat dibandingkan dengan rank C sepertiku. Kau haruslah dihancurkan oleh diriku sendiri. Duan Fei mencoba menahan sekuat tenaga upaya perlawanan dari si zombie. Matilah! Duan Fei pun lalu terdorong mundur dikarenakan ternyata kekuatan zombie itu masihlah lebih besar. Namun, tiba-tiba Duan Fei berhenti terdorong. Si zombie yang sangatlah terkejut mengira Duan Fei masihlah memiliki kekuatan lebih. Jangan lupakan aku. Akhirnya kau datang juga. Maaf, aku sempat terpana sebelumnya, hingga aku lupa untuk datang menolong. Yang ternyata itu adalah bantuan dari Ah Long. Ah Long kini juga membantu mendorong tombak tersebut. Jadi itu hanyalah si sampah yang cuma tahu satu gerakan. Kau datang tepat waktu. Aku akan membunuh kalian berdua di waktu yang sama. Untuk menghadapimu, satu gerakan sudah lebih dari cukup. Duan Fei, bertahanlah. Kekuatan ledakan api dari tangannya Ah Long lalu turut menambahkan kekuatan dorongan untuk mendorong tombak tersebut dan membuat si zombie benar-benar kesulitan dalam menahannya. Apa kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Aku tak pernah mengira kalau ternyata dia masihlah memiliki kekuatan. Namun, tiba-tiba terjadi sesuatu pada zombie itu. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba terjadi sesuatu pada kesadaranku? Ada sesuatu yang tiba-tiba mengalir ke dalam otakku. Anya adalah yang terimut di seluruh sekarang. Dan berkat kerjasama antara Duan Fei, Ah Long, dan juga di saat-saat terakhir yaitu Anya, mereka pun berhasil menghunuskan tombak raksasa pada tubuhnya si zombie. Di tempat Anya berada. Hei, apa yang terjadi padamu? Aku telah berusaha terbaik untuk mengontrolnya selama 1 detik. Aku telah berusaha sebaik mungkin. Aku bukan sekedar beban, ucap Anya yang benar-benar sampai hampir kehabisan mental spiritnya dalam usahanya tersebut. Akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Kerja bagus, ucap Duan Fei sembari menjulurkan tangannya. Dan perjabatan tangannya dengan Ah Long itu ternyata disertai dengan aktifnya skill ability contract. Dengan kontrak yang terbentuk, Duan Fei kini telah memperoleh skill baru, yaitu skill rank A, Fire.